Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi di TF Movie. Kali ini gue akan merekord alur cerita dari film Yes or No 1 yang berasal dari film Thailand yang bertemakan tentang lesbian atau kita sering nyebutkannya lesbiola, lesbong atau cinta sama jenis perempuan doyan perempuan, wanita doyan wanita, gadis doyan gadis, apel doyan apel. Apel enak dimakan yang mengandung kaya manfaat dan terdapat vitamin A di dalamnya karena apel diawali dari huruf A. Nah, itulah pokoknya. Film ini diambil dari cerita kehidupan yang ada di Thailand tentang cinta sesama jenis yang di negara tersebut masih banyak pro dan kontranya. Film ini dirilis pada tahun 2010 silam. Nah, sebelum lanjut ke ceritanya, mohon dukungan teman-teman buat Like dan subscribe channel ini agar gua bisa dapat duit untuk beli cemilan Kinder Joy buat adik gua. Makasih. Cerita ini bermula dari seorang mahasiswi yang unyu-unyu bernama Pai jurusan perikanan yang sebelumnya ingin pindah kamar seperti asrama gitu. Dan sampai di kamar, Pai menulis perkenalan buat teman sekamarnya di kaca kamar mandi. Waktu keluar dari kamar mandi, Pai kaget ada laki-laki di dalam kamarnya. Dan ternyata itu adalah Kim. Kim adalah seorang perempuan yang berpenampilan tomboy. Ganteng banget, oh Tuhan. Kim berusaha menjelaskan pada Pai bahwa ia bukan laki-laki seperti yang Pai katakan. Dan ia membuktikannya dengan memperlihatkan dua buah apel. Pai yang melihat tidak bisa berkata apa-apa, akhirnya Pai pun memutuskan untuk pergi keluar dan meminta untuk pindah kamar lagi. Namun sayang, Pai telah menggunakan haknya untuk pindah kamar, jadi ia tidak mendapatkan izin itu. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya Pai memutuskan untuk memberi batas jarak, asalkan Kim tidak terlalu dekat dengannya meski ia satu kamar. Pai juga membuat beberapa peraturan. Namun Kim begitu sabar dan ia pun menuruti semua yang Pai inginkan. Kalau gua teman sekamarnya ada jambak-jambaan kali ya. Kim ternyata memang orang yang baik. Dia senang bermusik dan bermain game. Meski ia terlihat tomboy atau seperti anak laki-laki, namun ia sungguh penakut. Ia takut gelap, takut kecoa, takut dengan kesunyian, dan ia takut mantan. Saat di kelas, Kim melihat seorang perempuan bernama Jen yang terus saja menangis. Karena Kim melihat itu, ia pun memberikan sapu tangannya untuk Jen. Jen yang saat itu sedang galau salah mengartikan sikap Kim. Jen kepedean kalau si Kim suka sama dia. Kemana si Kim pergi, dia selalu ngekor aja. Kim yang anak seorang petani, ia menanam tanaman sendiri dan memasaknya untuk ia makan sendiri. Makanya meski tinggal di asrama, ia pun tetap menanam di teras kamarnya sendiri dan memasaknya sendiri. Biar mirip, ia mencoba menawarkan kepada Pai makanannya. Lalu mereka dinner berdua. Keesokan harinya, Kim dititipkan oleh ayahnya minuman anggur dari kebun mereka sendiri untuk diantarkan ke warkop budenya. Tapi Kim tidak tahu tempatnya dan bertanya kepada Pai dan si Boy. Namun Pai hanya menunjukkan arahnya saja. Kim pun berkeliling hingga malam hari masih tidak menemui warkop budenya. Lalu Pai mendatangi Kim dan bertanya, kok nggak dapat-dapat sih nyari alamat gitu doang? Ayo gua antarin. Dan sampailah mereka di warkop tersebut. Lalu Pai dan Kim ngopi-ngopi bentar biar ngilangin stres. Kim pun diajak ke pentas sama bibinya buat dangdutan. Sampai di pentas, Kim menyanyikan lagu dangdut buat Pai. Dan kelihatannya Pai mulai menyukai Kim karena lagu dangdutnya itu dan tiba-tiba hujan. Setelah hujan reda, mereka pun meninggalkan warkop si Bude. Di tengah jalan mereka curcol. Si Pai pun kepo dan bertanya ke Kim kalau dia seorang lesbian enggak. Lalu Kim menjawab kalau dia belum tahu karena dia belum pernah jatuh cinta. Sama dong kita. Sampainya di kamar, mereka kaget. Kamar mereka seperti empang dan tempat tidur Pai basah karena lupa menutup jendela. Bagian wilayah Pai lah yang basah karena pas dengan jendela itu. Kim akhirnya melewati batas yang telah Pai buat dan membantu mengangkat tempat tidur Pai. Kim juga mempersilahkan Pai tidur di tempat tidurnya dan Kim tidur di lantai. Kim menjelaskan bahwa dia anak seorang petani, jadi sudah terbiasa untuk tidur di lantai. Kim tidak mempermasalahkan bila Pai ingin memasuki wilayahnya. Nah, ini ekspresi Kim saat tahu begitu lampu mati. Ia langsung menangis dan memeluk Pai. Lucu ya guys, gue ngebayang itu cowok loh. Pai geli dan akhirnya tertawa juga melihat tingkah Kim. Bahkan Kim juga terus menarik-narik baju Pai karena ketakutan. Atut ada mantan Akhirnya Pai menyalakan setiap lilin di seluruh ruangan dan membuat semua ruangan menjadi terang. Lalu mereka bermain burung-burungan. Saat burung-burung itu semakin mendekat, Pai pun menjadi malu. Lalu Pai menyuruh Kim menyanyikan lagu dangdut kayak yang di warkop tadi. Dan sejak kejadian itu Pai memutuskan untuk tidak lagi menaruh garis pembatas di kamarnya. Pai pun merapatkan ranjangnya dekat dengan Kim. Dan mereka tinggal satu kamar, satu ranjang bercanda, tertawa, senang, bahagia sentiasa. Tampak mereka berdua sedang main-main di dalam air.
dan saling curcol. Pei mengatakan kalau dia suka air dan ubur-ubur dan menginginkan ubur-ubur untuk dimilikinya. Keesokan hari ketika mereka berangkat ke kampus bersama, tiba-tiba ada geng yang selalu mengganggu mereka. Geng itu mengejek Kim dan Pai. Mereka pikir Kim dan Pai adalah lesbian. Mereka memperolok Kim. Awalnya Pai meminta Kim untuk meninggalkan mereka. Namun karena mereka telah kelewatan memperolok Kim, akhirnya Pai membuktikan di depan mereka dengan mencium pipi Kim. Oh my god! Lalu tampak seorang pria yang gak kalah ganteng dari Kim, yaitu si Bang Wawan, menjemput Pai buat diantar pulang ke rumah ibunya. Kim kelihatan cemburu. Malam harinya Kim duduk di teras dengan setelan lengkap dengan kaos boxer, sendal jepit, dan gitar ukulele. Gak kuat nahan cemburu, migrain Kim pun kambuh. Pai pun memijit kepala Kim dan apa yang akan terjadi? Ya, si Jen menggedor pintu untuk menumpang tidur karena AC di kamarnya mati. Dan gagal adegan yang sudah ada di pikiran pemirsa. Hubungan Kim dan Pai semakin lama semakin dekat. Kim menanyakan apakah Pai dan Bang Wawan berpacaran. Pai menjawab tidak. Ibunya memberitahu ke Pai kalau jatuh cinta itu akan ada banyak kupu-kupu yang berterbangan di sekitar kita. Namun terhadap Bang Wawan buru-buru kupu-kupu ulat juga nggak ada, apalagi pompong. Nasib Bang Wawan. Waktu sedang di taman, Kim memberi Pai permen dan memintanya untuk dikongsikan. Lalu Pai memberinya kembali dan Kim mengemut permen bekas emutannya Pai. Secara tidak langsung ciuman dari permen gitu. Dari situlah Pai mulai merasakan banyak kupu-kupu berterbangan, dan Kim mengatakan bahwa kupu-kupu itu keluar dari dalam perutnya yang sudah lama tersimpan. Besoknya saat Pai dan Kim hendak ke pasar, muncullah Bang Wawan yang hendak mengajak Pai pulang, dan Jen pun ikut muncul untuk ikutan bareng Kim. Di sana, saat Pai dan Jen pergi, tinggallah Kim dan Bang Wawan. Lalu mereka melihat ada Tom berpacaran, dan Bang Wawan mengatakan kalau ibunya Pai sangat tidak menyukai hubungan sesama jenis, sambil nyindir si Kim gitu. Lalu Kim pun marah dan pergi sendirian meninggalkan Wan. Dan saat Pai kembali bersama Jen, mereka mencari Kim, namun tidak ketemu. Saat di kamar, Pai tampak sedang menunggu Kim. Kim pun pulang, dan Pai marah kepada Kim dan mengatakan ke Kim jangan pernah mencari perhatiannya, karena dia tidak menyukai Kim. Lalu Kim pun pergi dan Pai memeriksa belanjaan Kim. Pai melihat Kim membeli akuarium ubur-ubur yang diinginkan oleh Pai. Lalu Pai pergi mencari Kim di derasnya hujan. Tampak Kim sedang berteduh di dalam kotak. Kim pergi membeli sepotong kue coklat buat Pai agar tidak marah lagi. Dan Kim menjelaskan kalau dia benar-benar menyukai Pai dan tidak pernah berharap buat Pai membalasnya. Lalu mereka pun pulang. Sesampainya di kamar karena basah terkena hujan, Pai mengilap rambut Kim yang basah, lalu mereka bertatapan dan saling berciuman. Pagi harinya, Pai yang cemburuan menyampaikan tidak senang melihat Kim terus bersama Jen. Kim pun menjelaskan bahwa ia akan berkata pada Jen tentang hubungan mereka. Namun Pai menolak karena Pai belum siap untuk orang lain tahu bahwa mereka berpacaran. Kim pun menurut, meski Jen begitu agresif, namun Kim tidak memperdulikannya. Hingga suatu hari saat Kim sedang istirahat karena migrain, tiba-tiba Jen datang dan memijit kepala Kim lalu memeluk Kim. Kim mengira bahwa itu adalah Pai, tapi Kim salah. Kim yang memakai penutup mata tidak melihat bahwa itu Jen. Pai yang sudah janji akan pulang dahulu sebelum ujian siang nanti datang, dan melihat Kim bersama Jen saling berpelukan. Pai kaget dan membanting akuarium yang berisi ubur-ubur yang Kim belikan untuk Pai. Kim berusaha mengejar Pai namun ditahan oleh Jen. Kim akhirnya marah dan meninggalkan Jen. Namun Kim tidak juga menemukan Pai. Keesokan harinya Kim memberanikan diri mendatangi rumah Pai. Ia bertemu dengan ibunya Pai dan meminta izin agar ia boleh bersama Pai.
Tentu ibunya Pai marah besar karena ia tidak pernah menyukai hubungan sama jenis. Namun ibu Pai memberikan Pai kesempatan bila Pai merespon perasaan Kim, maka mereka boleh melanjutkan hubungan mereka dengan keyakinan sang ibu bahwa hubungan itu tak akan bertahan lama. Tapi justru Pai malah menolak dan membuat Kim terluka. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Kim pun pamit pada Pai dan pergi meninggalkan Pai lalu pulang ke rumah orang tuanya. Bye bye. Hari-hari yang mereka lalui begitu tidak mengenakan. Akhirnya Pai pun sadar dan Pai pergi ke rumah orang tua Kim untuk menemui Kim. Kim yang saat itu melihat Pai awalnya kaget. Dan akhirnya mereka berpelukan, lalu cerita ini pun berakhir happy ending. Semoga kalian suka ya sama video ini. Thank you sudah mau mampir di channel TF Movie. Assalamualaikum, bye bye, see you.